BLTD atau Bantuan Tunai Langsung Dana Desa adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah dan Transmigrasi untuk menunjang ketahanan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19, baik akibat PHK, pembatasan arus orang dan barang, dan lainnya yang bukan penerima manfaat jenis bantuan lainnya. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat terkait BLTD yang bersumber dari dana desa tersebut, Kabid Pemerintahan Desa, Prenggo Kusumo, mewakili PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Surian menyampaikan bahwa untuk BLTD yang bersumber dari dana desa, secara indikator sudah ditentukan oleh Kementerian untuk kriteria bagi penerima manfaat BLTD. Namun diterangkannya, ketentuan tersebut sulit digeneralisir untuk di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Surian. Kabid Pemdes mengaku pihaknya akan berdiskusi kembali terkait verifikasi data yang digolongkan masyarakat miskin. Diakuinya dalam penentuan masyarakat miskin, Dispemdes tidak memiliki wewenang utuh, namun setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Surian, kriteria penerima manfaat BLTD lebih mengacu pada orang-orang yang dianggap layak menerima. Prenggo Kusumo mengaku pihaknya berharap ke depan penentuan penerima manfaat BLTD ini tidak menjadi permasalahan. Diungkapkannya pemerintah desa juga sedikit kebingungan terkait penentuan tersebut. Kabid Pemdes Prenggo Kusumo mengatakan bahwa Dispemdes Kabupaten Surian menyerahkan kepada perangkat desa dan badan pemusyawaratan desa untuk bermusyawarah menentukan siapa saja yang layak menjadi penerima manfaat BLTD yang dikatakannya tentu yang bukan penerima bantuan PKH ataupun yang sudah menjadi penerima manfaat untuk jenis bantuan lainnya. Dispemdes Kabupaten Surian menekankan penentuan penerima manfaat BLTD nantinya tidak menjadi permasalahan yang meruncing di masyarakat. Prenggo Kusumo mengungkapkan Dispemdes sudah banyak menerima laporan yang sudah mengundang permasalahan di masyarakat. Diharapkan permasalahan yang terjadi bisa disederhanakan, yaitu masyarakat berkoordinasi langsung dengan perangkat desa melalui musyawarah tingkat desa. Berdasarkan keterangan Kabid Pemdes, pendataan akan dilakukan pihak desa yang nantinya data tersebut akan diverifikasi Dinas Sosial. Dirinya menambahkan bahwa BLTD semestinya disalurkan bulan April, namun karena terkendala, pihaknya baru rampung menyelesaikan pencairan penyaluran dana desa untuk 85 desa. Pertanggal 21 April saat itu dikatakan Kabid Pemdes, BLTD memang belum tersedia, namun diakuinya pihaknya terus berkoordinasi mengupayakan BLTD bisa diposkan ke APBDes masing-masing melalui mekanisme perubahan. Adapun bentuk BLTD yang akan diserahkan kepada penerima manfaat nantinya berupa uang berjumlah Rp600.000. Hal tersebut juga diterangkan Kabid Pemdes yang mengatakan, jika mengacu pada surat Menteri Desa, BLTD yang akan disampaikan kepada masyarakat berupa uang dengan besaran Rp600.000 per KK per bulannya. Dan sementara ini pihaknya memang diarahkan demikian. Kabid Pemdes mengungkapkan bahwa adanya BLTD ini merupakan informasi resmi sehingga tidak ada alasan bagi pihak desa untuk enggan dikonfirmasi terkait BLTD. Selain BLTD, untuk menunjang ketahanan ekonomi masyarakat, sebelumnya Dispemdes juga telah mengarahkan agar dalam APBDes juga diberlakukan adanya padat karya tunai. Diterangkannya bahwa dengan adanya padat karya tunai, memungkinkan masyarakat terlibat atau memberikan peluang kerja kepada masyarakat di wilayah desanya masing-masing dengan ikut serta dalam pembangunan desa. Terkait itu diungkapkannya, pihaknya akan memantau realisasi pelaksanaan program padat karya tunai di lapangan. Dana desa, bantuan langsung tunai dana desa yang bersumber dari dana desa tersebut, itu secara indikator memang sudah ditentukan oleh kementerian. Tetapi merujuk kepada indikator itu memang agak susah kita generalisir secara umum di Kalimantan, khususnya di Seruyan. Makanya ke depan mungkin nanti kami akan berdiskusi kembali terkait verifikasi pendataan itu agar memang tidak bergejolak di masyarakat. Karena memang penentuan masyarakat miskin itu kami juga Dinas PMD memang tidak punya kewenangan secara utuh untuk menentukan itu. Tetapi setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, memang nanti lebih mengacu kepada orang-orang yang dianggap layak menerima. Jadi kita harapkan memang ke depan tidak menjadi permasalahan yang
mendasar, karena memang kepala desa, rekan-rekan kita di desa juga sedikit kebingungan untuk terkait penentuan itu. Jadi kita serahkan keseluruhan kepada pihak desa bersama dengan BPD dan perangkat dalam pelaksanaan nanti bermusyawarah untuk menentukan target-target yang layak tersebut di luar orang-orang yang sudah menerima bantuan-bantuan lain yang ada seperti PKH dan bantuan-bantuan lain. Jadi saya harapkan memang hal ini tidak menjadi permasalahan yang akan meruncing di masyarakat, karena kita sudah banyak menerima laporan-laporan bahwasannya sudah mengundang permasalahan di masyarakat. Saya harapkan memang agar masalah ini bisa disederhanakan, masyarakat tinggal berkoordinasi dengan perangkat-perangkat desanya. Nanti mungkin dalam penentuannya dimusyawarahkan di tingkat desa. Mungkin itu sementara yang bisa saya informasikan. Artinya BLTD tadi langsung dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pendataannya. Nanti verifikasinya di Dinsos. Oh, di Dinsos. Dan perlu juga diketahui memang amanatnya memang per April itu disalurkan. Tetapi dalam posisi sekarang kita kan baru rampung menyelesaikan penyaluran dana desa. Itu kurang lebih 85 desa. Dan memang dalam posisi sekarang BLT itu memang belum tersedia. Tetapi memang kita upayakan, kita masih terus berkoordinasi untuk mengupayakan BLTD itu bisa diposkan di APBD masing-masing melalui mekanisme perubahan. Tetapi dalam waktu sekarang per tanggal 21 April ini memang posisi di APBD belum tersedia. Tetapi memang kita upayakan untuk APBD perubahan. Selain tim desa yang melaksanakan itu, apakah ada dilibatkan tim lain dalam hal pengawasan supaya jangan ada terjadi dugaan penyalahgunaan bantuan ini? Sampai dengan saat ini terkait dengan bantuan-bantuan ini, Kementerian menginstruksikan atau mengamanatkan pendamping desa yang terlibat, kemudian relawan-relawan juga terlibat, seluruh perangkat, kemudian unsur-unsur pemerintahan di desa kaitannya dengan BPD. Artinya hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara berbentuk musyawarah desa khusus. Kemudian apabila datanya valid dalam permusyawaraan itu, menurut saya, hemat saya sudah bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme dan unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan atau penyaluran bantuan langsung tunai ini. Ada tambahan tidak dari pemerintah pusat yang perlu disalurkan, itu bentuknya apa? Apakah bentuknya uang, apakah barang? Kalau mengacu kepada surat Menteri Desa terkait dengan BLTD, itu bentuknya adalah uang, Pak. Uang. Diuangkan. Diuangkan. Nah, di sini berbunyi besaran BLT dana desa per bulan 600.000 per keluarga, per kakak. Jadi kalau yang kita mengacu kepada bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa, itu yang tadi, Pak, uang, nominalnya uang. Dan sementara memang yang kami terima arahnya adalah non tunai. Artinya pihak manapun yang ingin berpartisipasi dalam hal bersama-sama melakukan pengawasan boleh masuk ke nilai dalam dalam meminta informasinya nanti dengan pihak desa. Karena memang informasi ini resmi, saya rasa memang bisa untuk menggali informasi bisa. Artinya tidak ada alasan pihak desa menyatakan bahwa ini rahasia nih? Tidak ada, Pak. Karena ini resmi, per 14 April kami terima surat dari yang ditandatangani langsung oleh Menteri Pembangunan Daerah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya ini adalah wujud dalam menyikapi wabah virus corona yang arahnya juga kita mengantisipasi ketahanan ekonomi masyarakat, kaitannya dengan PHK, kaitannya dengan juga mungkin pembatasan arus orang, sehingga diharapkan tidak mengganggu ketahanan ekonomi masyarakat. Kemudian juga perlu kami tambahkan kaitannya dengan menunjang ketahanan ekonomi masyarakat, kami juga memberlakukan dalam APBD adalah
padat karya tunai. Jadi padat karya tunai ini memungkinkan masyarakat itu terlibat atau memberikan peluang kerja kepada masyarakat di wilayah desanya masing-masing, ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Jadi kita sudah menekankan hal itu, mungkin tinggal realita di lapangan yang memang perlu kita pantau lebih lanjut. Jadi selain BLT tadi, sebelum ini juga kami sudah mengarahkan untuk padat karya tunai bisa direalisasikan di desa. Artinya orang-orang yang di desa itu bisa diberdayakan untuk ikut serta berpartisipasi dan mendapatkan hasil dari pembangunan desa itu. Mungkin cukup. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Serian, Tim Liputan Info Serian melaporkan.